Kali ini kita akan mengikuti kisah Ciu Bunfu. 10 tahun terakhir, ia mengabdikan diri dalam misi kemanusiaan Seci dengan turut menyebarkan kebajikan kepada sesama. Kalau jalinan jodoh dengan Cici dulu waktu kita pindah dari Kalimantan ke Jakarta itu ya dari orang tua sih mama saya sering suka nonton serian drama The ITV. Aisyah. Oh ini cowok ya? Iya. Cong. Mirip Ayo, ya? mirip ya? Mirip ya. Iya. Ini kamarnya. Anak-anak punya kan? Saya juga sering mendengar Lentera Kehidupan itu, ceramah dari master itu. Dan dari situ mulai tertarik dan menurut saya logika apa yang master babalkan Dharma lewat Lentera Kehidupan. Udah kelas berapa? Oh, kelas 8. SMP ya. Hari ini kita berkunjung ke Panti Asuhan Adi Sokia ya, di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Dari Korem ada permintaan kerjasama dengan Yayasan Buddha Suci untuk merenovasi panti asuhan ini. Ini juga panti-panti gini kan banyak. Kondisi sekarang ya cukup lumayan lah, tapi masih tidak sesuai dengan dia punya anak panti yang di sini, yang tinggal di sini. Banyak fasilitas yang masih belum memadai atau mencukupi gitu ya Pak ya. Seperti tempat bermain, tempat tidur, mungkin lebih dapur ataupun toilet, tempat mandi. Saya semoga Yayasan Buddha Suci itu bisa berkolaborasi dengan Korem, ya, bisa membantu yayasan di sini, panti asuhan sini. 3. Ya, halo, selamat sore. Kenal nggak sama Om? Dari Nando dulu juga. Ya, di Cici itu kan sebagai relawan kita harus banyak mengikuti kegiatan walaupun di misi apa, tetap ada manfaatnya. Mau dia misi amal, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, atau budaya humanis, semua misi di sini pasti ada manfaatnya kalau kita dipikirkan, dan waktu kita mendengar Dharma dari master itu, semua misi itu ada kaitannya juga. Belajar di sekolah, dapat ilmu, pulang bisa ajarin adik-adiknya juga. Ya, kalian sini semuanya kan udah seperti saudara. Semuanya udah seperti saudara kandung. Jadi mesti belajar itu jangan yang macam-macam, yang besar itu. Bagi Bunfu, menjadi seorang relawan adalah caranya untuk menggarap ladang berkah. Secerca kebahagiaan tumbuh dalam batin ketika dapat melihat senyuman dari orang lain. Inilah yang membuatnya selalu bersemangat dalam setiap kegiatan. Saya pas kebetulan di tim tanggap darurat, ya kebetulan jalinan jodoh itu pas waktu di COVID juga. Waktu COVID itu memang kita keluar itu cuma beberapa orang ya. Setiap hari waktu itu kita pembagian paket itu. Pas kita semuanya lockdown itu kan memang kan usaha kan nggak bisa offline lagi. Ya pas ada kebetulan ada waktu juga, dan mungkin ya kita berjodoh di situ ya,
kurang lebih itu waktu itu setiap hari ya kita keluar, setiap hari. Sampai baju kita yang biru ini pun udah jadi putih. Sebenarnya istri saya, si C yang masuk jadi relawan duluan. Saya punya 4 anak. Anak saya itu semuanya yang dari pertama sekolah Cingsipan, Sesopan, sekolah minggu itu karena si C saya aktif di situ juga. Menariknya, Ciu Bunfu dan keluarga juga tergerak untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka sering melakukan kegiatan sosial di lingkungan rumah maupun tempat kerja. Dulu kalau belum masuk Cici nggak pernah berbuat yang kayak begitu. Ya mungkin setelah kita kebiasaan kan, setelah masuk Cici ini kan udah berapa 10 tahun lebih juga. Ya kalau kita seperti di gudang saya di kantor itu kan, kadang kan dekat ada masjid. Dulu kan sering ada pengemis itu banyak datang minta-minta di depan masjid itu. Kadang-kadang kita ya kalau setiap Jumat itu kita ada masak nasi goreng, kasih mereka kalau yang mau makan ya silakan ambil, kasih mereka minuman. Ya kadang pun ya ada yang memang perlu dibantu ya kadang kita bantu lah. Iya. Masak juga ya. Iya, harus banyak berdiri, memang harus banyak berdiri, jalan. Kalau nggak berjalan sakit. Kita kerja Cici ya harus happy, jangan terlalu risau. Makanya kita kerja Cici harus banyak mendengar, kadang harus banyak mendengar, bukan lagi kadang. Dharma dari Master Cheng Yen ya. Kerja Cici ini kan kita berbuat baik, membantu orang yang susah. Ya kan, kita bisa membantu orang kan lebih baik daripada kita dibantu. Ini hujan ini pasti bocor ini, ya. Dan ini kalau tampias kalau hujan dari arah sebelah sana angin, wah ini pasti akan basah semuanya barang. Ya, dindingnya. Kita ini dari relawan dari Yayasan Buddha Suci Indonesia. Dalam hal ini kita akan merenovasi rumah ibu, renovasi dibagusin lah gitu, supaya lebih layak gitu. Ada ventilasi udara, ada sirkulasi udara, ada pencahayaan gitu loh, ya. Nanti toilet, tempat masak, tempat cuci. Jadi nanti kalau banjir hujan tidak air masuk lagi, tidak banjir dalam rumah lagi. Oh ini dapur, kamar mandi sekalian dapur ya. Ini kamar mandi. Kamar mandi ini mesti harus ada ventilasi ya, sama pencahayaan. Ini 4 meter ada, 5 meter. Ya mereka mungkin penghasilannya ya di Jakarta mungkin kan biaya hidup kan besar. Nah, mungkin untuk pemakaian sehari-hari aja mungkin pas ataupun ada tabung sedikit. Gimana mereka mau merenovasi apalagi membangun ya rumah mereka seperti yang Buddha Suci cadangkan itu, seperti ada pencahayaan cahaya matahari, terus sirkulasi udara yang baik, terus dapurnya, terus tempat mandinya, terus kamarnya. Itu banyak sama sekali yang setelah kita lihat itu, waduh banyak yang memang sudah tidak layak sama sekali. Dalam hal ini kan kita lihat
dari beberapa tahun ini kan Yayasan Buddha Suci kan banyak membantu bedah rumah inti. Kita tetap bersyukur dan KNN bisa membantu sesama kita. Di Cici ini kan kelebihannya kan kita mendengarkan Dharma, terus kita bisa ikut menjalankan juga apa yang kira-kira dari Dharma yang Master babarkan itu. Merupakan suatu kekuatan juga buat kita bisa terus melangkah di jalan Bodhisattva Cici ini. Ini tempat pelatihan kita, tempat pelatihan diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Tekadnya kita kan ya semoga kita bisa berjalan terus di jalan Bodhisattva Cici ini.